Di bawah niku enten sederek tanglet, kula niku tangi kathah niku supados saged nyarutan iki amalane napa ngoten, Dik? Yen diterangke, Dik. Ya Allah, Mas. Kenapa hidup ini susah? Karena sholatmu berantakan. Kenapa hutang-hutang ini tidak lunas? Karena sholatnya tidak ikhlas. Kecil bagi Allah melunasi utang-utang. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Pejabat-pejabat itu punya ajudan. Bupati punya ajudan. Bupati panggil ajudan, ya ajudan, langsung siap berdiri tegak walaupun dia lagi makan. Tinggalkan makannya, siap, ada perintah yang harus kami laksanakan. Tidak ada ajudan, jawab dipanggil bupati. Ajudan, tunggu dulu, aku lagi sibuk. Tidak akan berani keluar kan nanti. Itu baru manusia. Kita takut benar dengan manusia. Tapi kalau Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Tunggu, lagi rapat. Tunggu, lagi ada tamu. Allah disuruh menunggu. Baik kalau dia datang, kalau tidak disuruh nunggu dari subuh sampai isya. Tidak datang-datang. Apakah orang seperti itu tidak kurang ajar? Orang ini contoh saja. Bagaimana hidup kita tidak susah? Kita tidak datang kepada Allah, maka kita janganlah lupa menghafalkan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa paling tidak 1 minggu 2 kali. Senin sama Kamis, malam Senin sama Kamis sore. Tapi kalau bisa dirutinkan, jangan sekarang berangkat, besok tidak dengan alasan kesana dan kesini. Orang itu kalau punya guru 2, pasti akan susah hidupnya. Punya guru 2 dan 3, susah hidupnya. Kalau punya utang tidak akan lunas. Maka kalau punya guru 1 cukup. Weh, kamu itu baca ini, nanti bubar asar. Ya, sudah, yakini guru 1 itu. Jangan meyakinkan guru 2 dan 3. Semua tidak bisa melaksanakan kalau diperintah dengan gurunya. Karena gurunya 3 malah malas. Tapi kalau 1, kalau kamu mau sah utangnya, nanti bareng asar kamu baca ini. Terus yakin, hakul yakin, pasti Allah akan melunasi utang-utangmu, mencukupi kebutuhanmu, mengabulkan semua hajat-hajatmu, membangun rumah tanggamu. Semua nama-nama Allah itu baik. Tapi kita harus datang kepada Allah. Kenapa kita lebih senang datang kepada pejabat? Kelurah, bupati, camat, lebih datang dan hormat sekali. Pak Lurah menyuruh ngilaknya banyu, berangkat. Tapi Allah menyuruh kamu subuh, nanti dulu. Kita lebih senang datang kepada manusia daripada datang kepada Allah. Maka ingin baik, merindukan kematian, supaya kita tidak takut menghadapi kematian. Dan perbaiki sholat. Selanjutnya adalah sedekah. Bersedekah ketika orang sudah menghadapi sakaratul maut, mati, dan ketika mati dibangkitkan, dia akan bertanya, ya Jibril, hari ini hari apa? Lalu malaikat Jibril berkata, ini adalah hari kebangkitan. Kalau ini hari kebangkitan, ya Jibril, kembalikanlah saya ke dunia, meskipun sekejap saja. Untuk apa? Untuk sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk apa? Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Kita hanya ingin berkata, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia, walaupun sekejap saja. Untuk apa? Bersedekah. Hartaku saya belanjakan ke jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, wahai saudaraku, jangan terlalu pelit. Tidak ada orang yang bangkrut kalau dia rajin sedekah. Pengalaman saya banyak sekali tentang sedekah. Kebiasaan saya bersedekah. Saya paling utama adalah sedekah. Sedekah tidak tanggung-tanggung. Kadang kalau ada uang, saya beli motor untuk orang yang membutuhkan. Saya beli emas untuk orang yang membutuhkan. Makanan, uang, dan apa yang aku lihat dia kekurangan. Tidak sehari-hari, tapi sering kali. Kalau saya ada uang, pasti saya belanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu ada orang yang bertamu, anaknya sembuh dari sakitnya, yang menderita sakit beberapa tahun. Yang kira-kira saya keluarkan untuk beli motor atau apa itu tidak sampai 25 juta. Tamu itu memberi uang 150 juta.
hartamu itu pulang, saya hitung 150 juta. Ini tidak mimpi, ini benar. Allah ganti berkali-kali lipat, berlipat-lipat kali. Ada lagi, ada orang minta-minta di jalan, saya kasih 5.000 karena saya ikhlas. Keluar doa orang yang dikasih, yang aku kasih itu, mudah-mudahan murah rezekinya, panjang umurnya. Saya sempat ngaminkan sekali karena dengan mobil, dengan adik, dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, nazar kalau tanah ini laku, mau memberikan uang untuk saya. Masya Allah, saya hanya mengeluarkan uang 5.000, tapi orang itu nazar kalau tanahnya laku mau memberikan uang saya, dan saya hitung, Masya Allah, 15 juta. Saya tidak pernah minta, percayalah. Kenapa ada orang miskin selama ini? Kenapa ada orang susah selama ini? Karena orang itu terlalu pelit. Belajarlah untuk sedekah. Jangan tunggu kaya. Kalau tidak kaya, maka orang itu tidak akan pernah bersedekah. Sedekahlah. Saya tidak bisa sedekah dengan uang. Sedekahlah dengan tutur kata yang baik. Sedekahlah dengan saling mendoakan. Sedekahlah dengan akhlak yang baik. Jangan menyakiti hatinya orang lain. Sedekahlah. Semua ini untuk bekal kematian. Jangan pernah menyusahkan orang lain. Jangan pernah mengancam keselamatan orang lain. Maka ancaman itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sedekahlah kepada orang yang membutuhkan. Sedekahlah yang pada akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap orang kita akan melewatinya. Bersedekahlah. Jangan sombong, jangan zalim, jangan merasa benar. Janganlah menyakiti saudara kita, sesama muslim. Lalu Allah bertanya kepada kita, ada di Al-Quran surat As-Sajdah ayat 18. Afaman kana minan kaman kana fasiqa. Maka apakah orang yang beriman seperti orang kafir? La yastawun. Tidak, kata Allah. Amal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, dikembalikan mereka ke dalam surga. Surga dunia, insya Allah surga akhirat. Wa ammal ladzina fasaqu fama wa humun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, suka mendolimi sesama orang muslim, Islam pura-pura, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, neraka akhiratnya. Saudara-saudaraku semua, sebelum ajal menjemput, perbaiki akhlaknya. Kepada sesama muslim, mintalah maaf apabila berbuat salah. Bertaubatlah kepada Allah dan bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi Allah masih memberikan panjang umur, jangan anggap enteng kekuatan iman dan kekuatan doa. Manfaatkan waktu yang tersisa ini. Perbaiki hidup kita ini. Jangan pernah berburuk sangka, karena Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji saya. Jangan pernah menyakiti hatinya orang lain. Barang siapa yang menyakiti hatinya orang lain, maka Allah akan kembalikan ke dirinya sendiri. Barang siapa yang mengancam orang lain, maka Allah akan kembalikan ancaman itu lebih pedih. Barang siapa yang mendolimi orang lain, maka dia mendolimi dirinya sendiri. Itulah mas, kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benernya dari Allah dan Rasulnya.